Baik, Bapak Ibu semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih ditanya apa kabar langsung langsung shock gitu ya. Oke, kita mulai acaranya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bersama bisa berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu mengalir bagi kita. Baik, saya ucapkan terima kasih ya dan selamat datang di Pustu UPTD Puskesmas Sukahaji. Ada yang udah pernah kesini atau belum sebelumnya? Udah ya. Kami ucapkan selamat datang di Pustu PTD Puskesmas Sukahaji dalam acara penyuluhan KB dan pemeriksaan deteksi dini HPV DNA ya. Selamat datang juga yang kami hormati Kasih Kecamatan Babakan Ciparai atau yang mewakili, yang terhormat juga Kelurahan Babakan serta Kasih Kelurahan Babakan, yang kami hormati Ketua Pokja 4 Kecamatan Babakan Ciparai, kemudian juga ada Ketua LPM Kelurahan Babakan, yang kami hormati juga ada PLKB Kelurahan Babakan. Yang untuk acara yang pertama yaitu ada sambutan terlebih dahulu dari Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gigi Muhammad Ali Mamura. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Kesos, Bapak Pak Dede ya, LPM dari perwakilan dari LPM Babakan, kemudian Ibu Pokja 4, Wais yang selalu siap ini semangat terus perhatian Wais ya. Kemudian dari PLKB teman-teman dan juga kok di belakang aja di depan ya begitu doanya situ ya. Bapak Ibu atur nulisan hadir di musuh ini. Tapi kalau yang belum tadi ada yang belum baru pertama kali, kamu nggak semua Ibu yang baru pertama kali ke sini? Oh baru banyak juga ya, baru juga. Oh ya, alhamdulillah. Jadi ini ya, jadi ini pustu dari Puskesmas Sukahaji. Jadi sentimen. Ya ini pustu dari Puskesmas Sukahaji. Katakanlah saya mau membantu ya, membantu. Ya alhamdulillah sudah berdiri, bisa dimanfaatkan. Kalau ini ya administrasi tetap di Puskesmas Sukahaji, tapi pustu sebagai perwakilan dari Puskesmas Sukahaji gitu. Jadi kalau dari sini juga bisa, dan kita harapkan juga nanti akan levelnya juga semua Pak, diharapkan seperti itu. Makasih. Kita berharap bahwa pelayanan di pustu ini juga sama dengan di Puskesmas. Insya Allah kalau jadi Bapak Ibu di akhir tahun ya itu mana insya Allah di akhir tahun lengkap ya Pak. Laboratorium kita lengkapkan, kemudian peralatan gigi kita lengkapkannya, aset janji gitu. Jadi seperti itu. Jadi Bu, nggak usah jauh-jauh ke Puskesmas Sukahaji. Makasih. Jadi mudah-mudahan cukup di sini saja. Peralatan sudah lengkap. Ada pustu itu jadi pustu yang plus. Kalau pustu itu pengertiannya hanya sebenarnya bidang dan perawat saja Pak. Tapi kita tanggung ya, kita ini bangunan sudah bagus, ya Bu Isya, bangunan bagus.
dari kita kalau cuma itu aja kayaknya sekumaha gitu dia tanggung gitu ya. Sementara biaya ibu ke puskesmas itu 20.000. Sementara kalau kita bisa jalan gitu ya. Nah itu kita berharap jadi kita yang ini aja lah kita nyerahnya. Bisa kita yang membantu kalau kami semua sama. Jadi ibu itu tidak jauh datang ke puskesmas gitu Pak. Mengalami seperti itu. Kemudian hari ini ya, ini salah satu Bapak Ibu ya, ibu-ibu terutama alhamdulillah ya, tadinya ada kegiatan pemeriksaan HPV, DNA, hubungan papillomavirus. Kan kita tahu nanti dijelaskan lebih nanti sama ada petugas ya, yang akan menjelaskan. Ya alhamdulillah Pak, kasih Pak LPM itu biaya mahal. Itu kalau di luar itu habis 1.900 Pak. Tapi hari ini gratis. Harusnya ibu datang ke sini mau tamu gitu ya. Terima kasih. Kasihan asal belum makan. Ada makan. Ya, jadi gitu. Ini mahal sekali Bu, sayang sekali kalau sampai tidak dimanfaatkan. Terima kasih. Makanya kita kemarin ngobrol sama lo gimana? Udah kader dulu aja. Ada kader yang ya juga gitu. Jadi kader dulu malah. Jadi kader dulu kita utamakan untuk pemeriksaan. Karena kita tahu bahwa kanker rahim adalah kanker ganas ya. Jangan sampai amit-amit kan dia sudah relatif jangan amit-amit, jangan sampai terkena di kita. Karena kanker rahim itu selalu membawa keganasan Pak. Dan selalu ada kematian. Jadi asas punya. Jadi kalau kita bagaimana tahunya? Kalau tahu lebih dini, memorinya kita tahu lebih awal, lebih cepat untuk diobati. Nah kalau di pada stadium awal, itu biasanya kesembuhannya tinggi. Jangan sampai udah stadium 3, wah itu repot banget Bu ya. Ada seperti itu Bu ya, tulisnya seperti itu. Makanya ini alhamdulillah kemarin support itu di Lurah, udah mulai kader dulu aja siap kalau gitu kita kader dulu kita. Nah, pemeriksaan. Nanti setelah itu juga diharapkan juga semua lagi setelah itu masih ada lagi kan nanti itu nanti kegiatannya rutin atau gimana? Sampai akhir November. Itu siapa aja diperiksa? Usia dari 30 sampai 69. Oh nanti dijelasin ya. Ya tadi jadi tidak hanya kader aja ya. Ya nanti diharapkan juga gitu ibu-ibu yang mau bisa periksa puskesmas gitu Pak. Jadi kita berharap masyarakat kita haji babakan sehat, terhindar dari kanker cervix itu kita harapkan. Pak itu kanker cervix kanker mame itu biasanya menyebabkan kematian ya, karena itu jaringan lunak di sekitarnya jaringan lunak dan menyebabkan penyebaran yang terus cepat. Stadiumnya itu cepat sekali Bu ya, dari stadium 1 sampai stadium 4 itu nggak lama ya seperti itu. Itu yang kita takutkannya Bu ya. Jadi bukan ibu-ibu jadi takut-takutin, bukan takut-takutin Bu ya, tapi karena kondisi fisiologis dari ibu-ibu seperti itu. Jadi terima kasih sekali ibu-ibu hadir pada acara hari ini. Kami hanya berharap, kami hanya mencoba untuk membantu ibu-ibu Indonesia. Kami mencoba membantu ibu-ibu untuk menjaga kesehatan ibu-ibu sekalian. Itu yang kami harapkan. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan. Terima kasih, mohon maaf. Bila kurang kopinya, kita kopi di sebelah. Itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, beri tepuk tangan yang meriah dong untuk kepala puskesmas kita. Terima kasih Pak Dr. Ali atas sambutannya ya. Untuk selanjutnya agar lebih akrab ya, kita mengetahui di lingkungan lintas sektor kita siapa aja, akan ada ya menyapa Bapak Ibu semua dari Bapak Ketua LPM Kelurahan Babakan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Ketua LPM Kelurahan Babakan. Pak Rudi mungkin lagi sibuk sekarang, makanya kebetulan saya domisili di RW 2, jadi tinggal loncat lah gitu. Sebelumnya terima kasih pada Dr. Ali, terus terima kasih pada perwakilan dari kecamatan
baru ketemu Pak, saya juga gitu kan, karena mungkin beberapa bulan gitu ya. Terima kasih mungkin bisa ditemukan di sini. Alhamdulillah, terima kasih pada ibu-ibu sekalian, perwakilan dari ya Posyandu gitu kan. Tapi nampaknya belum semuanya ya Pak ya. Yang mudah-mudahan kedepannya bisa datang semua. Soalnya setahu saya ini kan memang penting Pak ya. Apalagi ibu-ibu itu kan ya seharusnya lebih penting untuk datang, untuk apalagi ini gratis gitu kan. Jadi mungkin dikabarkan untuk semuanya, ibu-ibu kabarkan kepada seluruh keluarga Pak Haji, Pak Bakar, kalau bisa mumpung gratis semua ya Pak ya. Sampai kapan nih Pak? Untuk yang hari ini kan Ya mudah-mudahan informasikan saja. Ini sangat penting. Jadi jangan sampai gitu kan, apalagi kata Pak Dokter itu kalau kita sengaja itu jutaan Pak ya. Ini mumpung gratis gitu kan. Manfaatkan yang ada, yang mudah-mudahan keluarga ibu-ibu kelurahan Babakan sehat sekali. Ya mungkin segitu, nggak panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ketua LPM kita yang ada di Kelurahan Babakan. Nah, untuk selanjutnya akan ada sambutan juga sekaligus membuka acara pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Kesos dari Kelurahan Babakan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala PT Puskesmas Sukahaji dan perwakilan dari LPM serta ibu-ibu kader dari tiap posyandu, tapi ya dikit ya sekarang belum ya yang waktu kemana kemarin habis kuningan banyak. Kalau piknik tuh banyak. Gimana? Kalau piknik banyak. Kalau piknik banyak. Nah pas kesini Ada 23 posyandu di Kelurahan Babakan. 23 posyandu. 23 posyandu. lumayan banyak ya, tiap posyandu juga kan ada yang berapa 7 orang, berapa orang ya. Semoga ya semoga habis pemeriksaan ini ibu-ibu juga bisa mengabarkan ke warganya masing-masing, biar kalau ada yang mainnya nggak lancar, bisa ada punya kista, kalau punya kista bisa nyambung ke sini juga kan dok? Bisa kan? Ya kalau mainnya nggak lancar, kalau sakit kan, apalagi kan kandungan ya, takutnya yang pengen nambah anak jadi nggak bisa karena terhambat. Ya semoga aja ibu-ibu yang kader yang lain bisa cepat datang ke sini, bisa melakukan pemeriksaan secara dini, mumpung juga masih gratis. Kalau lewat hari ini mah enggak, ya dok ya. Oh sampai akhir November. Ya. Sampai stok habis. Ya. Ya segitu saya bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan mengucap Bismillah, mari kita buka acara pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara dengan metode HPV DNA. Dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Kasih Kesos ya. Nah seperti yang Bapak Kasih Kesos sampaikan ya, acara ini sangat penting sekali. Bapak Ibu semuanya tahu nggak pemeriksaan deteksi dini HPV DNA ini kalau di luar berapa harganya? Nah tuh begitu kan ya. Nah kebetulan nih ada momennya di Pustu Babakan Puskesmas Sukahaji mengadakan screening deteksi dini HPV ya dengan metode DNA, namun kuota terbatas ya, dan penyelenggaraan screening atau pemeriksaan ini akan berlangsung
hingga akhir Oktober ini ya TLG November, punten, akhir November ini dengan kuota TLG berapa kuotanya? 170 sekitar 170 ya, dan yang udah kita screening itu sekitar 40 orang, berarti masih ada ya stoknya. Silakan Bapak Ibu semua dapat menginformasikan. Nah, untuk secara seremonialnya kita ada di, kalau Kelurahan Babakan tanggal hari ini ya, di tanggal hari ini. Kalau untuk Sukahaji nanti di tanggal 14 ya. Namun tidak menutup kemungkinan di luar kegiatan itu boleh, silakan aja, paling nanti bisa berkunjung ke puskesmas ya untuk mekanisme pemeriksaannya. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan ada penyuluhan terkait pemeriksaan deteksi dini kanker rahim dan payudara dengan metode HPV DNA yang akan disampaikan oleh bidan kita Elgi Deliana Putri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya Maya Bu mau menjelaskan tentang kanker leher rahim atau kanker serviks. Di sini ya Bu ya, kanker serviks dikenal sebagai kanker yang ganas gitu ya Bu ya. Itu kanker yang mematikan kedua dari kanker payudara itu di Indonesia gitu Bu. Jadi dengan apa sih pencegahannya? Dengan cara yang ini Bu, HPV DNA ini. Terus itu kan Bu, yang HPV DNA itu apa sih metodenya? Dengan cara mengambil apa ya, jadi sedikit cairan gitu Bu di vagina, terus nanti kita telitinya di lab kayak gitu Bu. Nah, terus yang ditelitinya di lab itu di laboratorium di Dinas Kesehatan Kota Bandung gitu Bu. Jadi kita di sini cuma mengambil sampelnya aja, baru nanti dikirim diteliti ke Dinas Kesehatan kayak gitu Bu. Terus kan ada lagi ya yang tentang apa sih, yang pap smear juga kayak gitu Bu. Nah, itu sama, kalau pap smear mah itu sama diambil lanjut, ada tambahan ya. Kalau pap smear mah Bu itu juga sama diambil sedikit cairannya, tapi cuma itu mah deteksi dininya buat jadi kalau pap smear mah seberapa banyak bukan seberapa, maksudnya stadiumnya udah sampai mana. Kalau pas pap smear mah ya Bu ya, kalau yang HPV DNA ini mah Bu, jadi ada enggak virus itu, virus yang kankernya kayak gitu Bu, perbedaannya. Terus kan di sini ada sih Bu, penyebab utamanya infeksi HPV DNA ini, virus ini dapat menular lewat hubungan seksual gitu Bu. Jadi hubungan seksual yang nggak aman seperti itu Bu, kayak yang berganti-ganti hubungan seksual kayak gitu dengan berganti pasangan, nah seperti itu Bu. Terus ada lagi Bu gejala umumnya seperti kayak perubahan, jadi di serviknya tuh ada perubahan kayak gitu Bu. Misalnya perdarahan yang abnormal, jadi di luar siklus menstruasi kayak gitu Bu. Terus kalau misalnya ibu berhubungan suami istri, bisa jadi keluar darah, nah seperti itu Bu. Terus adanya nyeri panggul, terus keputihan yang tidak abnormal, misalnya keputihannya Bu ada yang warna hijau, terus berbau sama gatal, nah itu
Jadi harus apa ya, deteksi dini seperti itu. Terus pencegahannya dengan cara vaksinasi HPV DNA ini. Kalau vaksinasi itu kita ada sih paling di yang usia 11 sampai 12 tahun, yang itu yang di SD. Nah, sekarang kalau yang buat dewasa sih belum ada ya Bu ya, kalau buat vaksinnya. Kalau buat dewasa mah paling dengan screening rutin gitu. Seperti kan nanti ada Bu yang IPA tes juga, itu screening deteksi dini. IPA tes itu mah dengan cara kayak di total air asam asetat yang suka kayak gitu Bu. Itu mah kalau HPV DNA mah kalau IPA tes mah langsung hasilnya Bu. Jadi langsung kita bisa lihat seperti itu. Jadi kalau misalnya rahimnya yang jadi kelihatan gitu Bu, kalau misalnya yang abnormal mah biasanya kan ada bintik-bintik putih seperti itu. Kalau misalnya normal mah aman-aman aja sih Bu, rahimnya gitu berwarna kayak merah segar gitu, seperti itu sih Bu. Terus kalau ini ada lagi Bu, gejala umumnya biasanya nyeri panggul. Terus biasanya kan HPV DNA apa sih, kanker cervix mah biasanya Bu nggak ada gejala gitu. Jadi biasanya gejalanya ketahuannya udah stadium lanjut gitu Bu. Jadi biasanya kan harus deteksi dini dulu gitu Bu. Seperti itu sih Bu. Oh iya. Terus Bu misalnya diperiksa jadi kan ada ya takut ketahuan, jadi ketahuan gitu ya. Jangan takut Ibu, kan nanti kalau misalnya amit-amit ya ibunya ada yang ketahuan, misalnya ada ini mah kankernya misalnya enggak begitu ganas atau apa gitu, nanti kan bisa diobatin ya Bu ya. Terus nanti bisa dikonsulin ke dokter spesialis kayak gitu Bu. Jadi diobatin sedini mungkin gitu Bu. Jadi biar enggak biar enggak lanjut gitu Bu, seperti itu. Terus di sini gitu ada tetangga Ibu, saudara Ibu yang mau boleh ke sini. Di sini kalau jadwal di Kusuma Bu, Selasa sama Jumat di sini sampai akhir November sih Bu. Di sini soalnya kan kalau HPV DNA tuh diperiksanya 5 tahun sekali Bu. Kalau pap smear 3 tahun sekali. Kalau yang IPA tes itu setahun sekali. Kalau IPA tes Bu di sini ada terus Bu, setiap hari ya, Selasa Jumat di sini ada aja, itu gratis juga Bu. Kalau pap smear sama yang HPV DNA mah kan bayarnya mahal ya Bu ya. Jadi cuman itu mah kalau ada program aja baru itu. Kalau yang IPA tes mah di sini ada Bu, tiap hari itu Selasa Jumat di sini. Sama ya bisa yang di Sukahaji juga boleh, kalau Ibu mau misi jauh gitu ya ke sini boleh, di Sukahaji ada Selasa Jumat juga. Kalau di Sukahaji mah Bu, yang pemeriksaan KB paling Rabu Sabtu adanya gitu. Kalau di sini mah Selasa Jumat kayak gitu Bu. Ada yang mau ditanyain nggak Bu? Assalamualaikum. Kalau periksa sertif atau sertif, kalau yang sudah tidak punya suami bisa diperiksa juga. Bisa Ibu, nggak apa-apa. Cuma kan usianya sampai 30 sampai 69 tahun gitu. Jadi boleh Bu, bisa yang udah nggak punya suami pingin dideteksi dini boleh itu mau Bu. Terus kan yang udah menopause juga boleh Ibu, kalau mau gitu diperiksain boleh, nggak apa-apa gitu. Ya, terus pemeriksaan juga sebentar Ibu, cuman diambil ini ya, nggak sampai 5 menit kan kadang ada mama takut, mama lebih sakit Bu, cuma sebentar, nggak apa-apa Bu, udah biasa gitu. Isi kita ada ya tetangga atau saudara Ibu, yuk kesini mau
buku gratis sampai akhir November kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi Bu? Mau nanya Ibu? Ibu boleh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Ibu Junardi, kader dari RW 11 Kenangan 2. Programnya Bu, ini permasalahannya dari saya sendiri ya. Anak saya itu umur udah 18 tahun, tapi headnya paling setahun dapat 2 kali. Dari SMP dia gitu ada kira-kira masalahnya apa ya? Sampai begitu. Headnya nggak teratur gitu. 18 tahun Iya. ya. Berarti Ada ya? udah menikah? Belum. Belum. Ya. Itu mah biasanya teh harus dikonsulin ke dokter SPOG ya Bu ya, terus biasanya di USG dulu Iya. dilihat. Dari kehamilan ya. Betul. Iya. Jadi dilihat dulu rahimnya apakah ya amit-amit ada apa-apa kayak gitu. Terus Ibu kalau deteksi dini kayak gini mah belum bisa sih Bu. Iya. Harus dikonsulin dulu Ibu biasanya. Kalau ke anaknya sih saya perhatikan kayak nggak ada keluhan gitu. Kalau berat badan Bu, misalnya berapa? Berat badan ya 60 berapa ya? 60 lebih lah, 63 apa 65. Tinggi badan tinggi 65. Ya banyak faktornya sih Bu. Kadang ada yang beratnya itu ya badannya obesitas bisa jadi, terus pola hidup, makanan kayak gitu, misalnya makannya yang junk food kayak gitu nih Bu yang pedas-pedas. Iya betul, bisa jadi Bu kayak gitu. Harus dikonsultasi semua Bu melihat. Tapi mensnya sebulan nggak maksudnya kalau mens banyak Lama sampai 1 minggu ada banyak. Cuma ya itu dapat headnya nggak teratur nggak setiap bulan. ya harus dikonsulin dulu Ibu mah Bu paling nanti biasanya kan di USG dilihat. Iya. Kalau yang bisa pakai BPJS. Pakai BPJS bisa sih bisa ya. Biasanya kan kalau ke dokter Ya bisa nanti ke diklaim gitu. Ini paketnya pasti masuk ke haji Bu. Oh berarti ke Caringin Bu, nanti periksanya bilang aja kayak gitu reproduksi biasanya Bu, nanti dari Caringin dikasih ini rujukan biasanya. Iya. Itu ke haji juga gitu Bu, dikasih rujukan buat ke dokter. Tapi jadi nggak jadi bukan bisa 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 artinya harus ke umum gitu. kalau bisa Bu, bisa kalau pas tesnya dicaringin tadi Bu ke caringin periksanya. Ya. Ya itu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak, Ada. Boleh, Ibu boleh. luar biasa ya, baru datang tapi langsung bertanya. Oh dari tadi di sana dan kelihatan. Iya, mangga Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rik, maksudnya teh ciri-cirinya bisa biar kita kan nggak tahu ya kalau itu teh agresif atau enggaknya. Sekarang setelah ada yang nanya, Bu Dedi katanya nih ternyata suka ada bentol-bentol. Aku teh tadi emang mau bawa ke sini orangnya cuma masih jadi nggak jadi. Headnya banyak nggak Bu? Atau hari itu berapa? Kalau misalnya sedikit mah nggak apa-apa Bu. Kalau udah sedikit mah boleh diperiksain. Iya, dia tuh sering ngeluh gitu ke saya. Cuma pas suka ada benjol-benjolan kecil kayak gitu di sekitar kemaluan itu. Dia kasihnya, dia tuh diperiksain, bisa itu mah di-IPA tes dulu. Nanti kan dilihat Bu benjolan kecilnya itu seperti apa gitu Bu. Kalau misalnya masih bisa diobatin, biasanya dikasih obat dulu antibiotik seperti itu Bu. Nanti kita dicek ulang lagi, dilihat misalnya kayak gitu Bu. Kan maksudnya teh Bu bintil-bintil juga kan itu Bu nggak ngaruh ke maksudnya belum ngacu pada kanker kayak gitu Bu. Bisa jadi cuma itu erosi aja ya, kayak misalnya teh
kan kalau aktif berhubungan seksual mah emang ada Bu, selalu ada kayak gitu teh Bu. Jadi kayak lupa Bu kayak gitu. Jadi nggak semua yang bintil-bintil gitu teh takut kanker, nggak Bu. Gitu. Soalnya pernah dengar gitu kan. Enggak Bu, itu emang ada Bu. Itu kan namanya erosi kan. Gitu. Emang ada Bu kalau yang aktif berhubungan seksual mah emang ada Bu. Kayak gitu. Terus gini nih kalau yang menopause misalnya ya, biar ini apa? Kan cairannya itu kan ada ya. Kok Bu? Oh, biar basah ya Bu. Biar basahnya gimana? Cairan basah. Maaf ya. Soalnya takut juga kan ya musim teh. Jadi maksudnya teh biar basah gimana Bu? Nanti aja. Oh ya nanti aja lah di belakang panggung. Terima kasih Ibu Kader, luar biasa ya. Tapi untuk screening ini kan namanya juga screening ya, deteksi dini, pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan ragu gitu, jangan ragu, jangan malu gitu ya. Mumpung di sini ada Teh Elgi nih sebagai ahlinya untuk screening HPP-DNA ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi teh namanya biar basah tuh punya. Jadi kepikiran karnya. Iya Bu, lagi nih teh Bu. Mikir dulu. Apa ya? Biar basah cenah. Gitu. Ada lagi? Ya, udah. Jadi ya ibu intinya mah jangan takut gitu kalau pemeriksaan seperti ini kan biar tahu ya Bu. Ya alhamdulillah syukur hasilnya normal seperti itu. Kalau misalnya nggak normal juga jangan takut kan nanti diperiksain sama dokter yang lebih lanjut. Jadi biar nggak lanjut ke stadium yang lebih parah lagi. Betul sekali. Jadi ketahuan dari awal ya. Iya, betul. Ketahuan dari awal, udah gitu kita langsung obati, tangani ya. Ya betul. Biar nanti nggak tambah parah. Betul. Karena Bapak Ibu harus diketahui ya, masyarakat di Indonesia itu datang ke rumah sakit itu setelah parah. Iya. Kebanyakan di Indonesia itu seperti itu. Udah parah baru datang ke rumah sakit. Sebelum-sebelumnya enggak itu seperti itu. Iya. Nah, maka daripada itu kita ini Puskesmas Sukahaji mengadakan kegiatan seperti ini untuk mendeteksi lebih awal agar tidak terjadi hal demikian ya. Iya. Itu ya Teh Elgi. Ya, betul. Terus oh iya, tadi kan Bu ada ya ciri-cirinya yang kanker teh kalau berhubungan seksual teh ada darah, terus keputihan, terus nyeri panggul, tapi jangan semua disamain. Ini pas hubungan keluar darah, ini mah kanker. Jangan gitu dulu ya Bu ya. Kan makanya dideteksi dulu. Takutnya gitu Bu mikirnya kan karena gejalanya seperti itu, nyeri panggul, terus keputihan, takutnya gitu ya Bu mikirnya, ini keluar darah, takutnya ini mah kanker. Mikirnya jangan gitu dulu ya Bu ya. Diperiksain dulu lah intinya mah. Jangan berasumsi dulu ya. Iya, betul. Nah, diperiksa dulu, nanti ada hasilnya baru. Oh iya Bu, kan ini teh nanti dikirim ke lab ke Dinas Kesehatan Kota Bandung ya Bu ya. Paling nanti hasilnya mah di WA-in ke nomor Ibu masing-masing seperti itu Bu kalau udah ada hasilnya mah. Terus kan nggak bisa diprediksi gitu Bu hasilnya berapa hari gitu karena kan di lab Kota Bandungnya juga masih banyak Bu karena kan ini lagi program biasanya numpuk gitu Bu. Jadi paling kalau udah ada hasilnya mah di WA-in ke nomor Ibu masing-masing seperti itu. Iya betul. Kalau belum ada WA mah tanyain Ibu udah ada belum gitu nggak apa-apa Bu tanyain aja. Jadi bersabar aja ya, bersabar aja. Tahu-tahu nanti ada WA-nya. Iya nanti hasilnya. Maksudnya Ibu teh kalau sudah dapat WA-nya langsung ke sini lagi gitu laporan ini hanya. Oh nggak usah sih Bu, udah. Misalnya kalau amit-amit gitu Bu, misalnya ada yang ini kanker, biasanya nanti dikonsulin ada arahan lagi dari dokternya biasanya Bu. Gitu. Kalau misalnya yang normal mah
nggak usah kesini lagi Bu, paling nanti deteksi laginya kalau Ibu mau ya ada program lagi boleh 5 tahun sekali. Kalau HPPDN mah kalau vaksin itu 3 tahun, kalau yang IPA tes 1 tahun sekali seperti itu. Betul. Ini ada Mami, silakan Mami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Dokter Puskesmas Haji Neng Irma, Kasih Kasos Kecamatan, itu dari perwakilan LPM. Ini usul aja Neng. Ini kan kita program ya. Iya. Kita punya kuota itu berapa? Ya 177 orang. Untuk 2 kelurahan kan? Iya 2 kelurahan. Nah, usul Mami ya. Ini mau usul. Kalau kita berkata tentang melandai, kita sampai akhir November, mereka akan landai. Sementara ini kita harus akhir-akhir Bu. Iya. Ya, harus segera. Jadi bukan biasa ngewet lah minggu payung dah sampai November. Nah, pada saatnya sampai November, ini sudah ditarik, kita baru mau ingin. Itu sudah tidak bisa. Ya jadi punten sebelum ini kalau kader sudah ada, keluarga kader utamakan, tetangga sebelah utamakan. Pokoknya mereka-mereka yang kelihatannya masih di usia 30 sampai 69, usahakan tarik Bu. Karena kita ibadah, ini ibadah ya, membawa mereka ke tempat yang lebih baik untuk sehat itu ibadah Bu. Karena memang sholat wajib, tapi ada yang lebih, ya, membawa mereka ke tempat yang sehat. Kalau sudah sakit terus baru ke rumah sakit, ada capek Bu, capek duit tuh, beak, ya, gitu ya Bu ya. Punten ya Bu ya, ke usul aja. Jadi lebih ini ke kader tidak melandai gitu karena di akhir November akhir dah tenang lah. Kayak akhirnya deh, pas sudah akhir November main deh, udah nggak bisa. Bu ya, punten ya Bu ya. Ibu-ibu di sini sebagai ujung tombak, ya, informasikan bahwa ini harus segera direbut bahwa hak kita ini hak. Program ini pemerintah sudah berikan, ini hak kita. Tarik segera, Ibu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul banget ya yang kata Mami tadi, karena untuk sampai saat ini pemeriksaan deteksi dini HPV atau IPA tes yang seperti itu ya Teh, itu tuh masyarakat tuh pada enggan, pada takut, susah katanya, gimana tuh? Iya, kadang ada yang nggak mau takut sakit, nggak mau malu. Nah. Nggak apa-apa Ibu, malu mah udah biasa, nggak Ya. apa-apa. Terus kalau sakit mah insya Allah lah kita juga pelan-pelan ya Bu ya, manggilnya buru suka. Iya betul. Gitu Ibu, pelan-pelan kali dikasih gel dulu, diapain pelan-pelan, insya Allah Bu nggak sakit. Ya, kayak gitu. insya Allah aman, Iya, ya, betul. aman dan rahasia terjamin. Iya betul, terjamin insya Allah. Ya tuh, dong Iya, mungkin. harus terjamin. Dan Iya. akan dikasih tahu, si ibu mah kieunya kieu. Aman. Aman ya. Iya. Miring kan? Nggak akan diberitahukan ada yang miring. Iya, enggak boleh itu mah. Gak boleh. Nggak boleh, karena kan sehat itu buat diri kita Iya, sendiri. betul. Sehat untuk kita. Maka daripada itu jangan ragu, jangan takut, jangan malu. Ayo ajak ya, mumpung kuotanya masih ada. Iya betul, mumpung kuotanya Betul. masih banyak. Masih banyak. Jangan ragu mengajak ya. Ada lagi TLI yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, atau mau dilanjut lagi tadi yang pengen basah itu? Oh jangan, itu mah di belakang aja ya. Nanti sama TLI langsung. Ya nanti ya Bu ya, di belakang panggung. Di belakang panggung. Sambil pemeriksaan. Iya betul. Iya Bu ya. Nanti sama aku mah dilanjut di dalam aja ya Bu ya. Iya betul. Dari aku malah udah cukup segitu aja ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan kembali, jangan ragu, jangan sungkan ya. Jangan sungkan, maksudnya boleh ke Puskesmas Sukahaji atau ke Pustu Babakan ini ya. Oke, untuk selanjutnya akan ada penyuluhan terkait kesehatan gigi dan mulut nih. Kebetulan pada bulan ini kita kedatangan koas dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Nah, boleh tepuk tangan yang meriah dong.
Nah, boleh silakan ke depan mau perkenalan dulu atau gimana? Oke, sambil berjalan ya. Kita ini dulu ya. Silakan dari FKG Unpad. Langsung aja saya persilakan ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Inti, Ibu, Bapak, semuanya, alhamdulillah. Sebelumnya kami dari mahasiswa Koas RSDM Unpad mengucapkan terima kasih banyak telah diberikan kesempatan nih untuk melakukan sedikit aja penyuluhan lah, kita sharing aja, saling diskusi di sini terkait kesehatan gigi dan mulut. Mungkin izin perkenalan dulu ya Ibu ya, biar kenal biar sayang gitu ya. Saya Raihan. Saya Zalfa. Saya Jihan. Izin untuk memulai aja Ibu ya, biar nggak terlalu banyak basa-basinya ya. PM ya? Sebentar ya Ibunya. Mana ya? Masih semangat ya Ibu? Semangat ya? Masih tenang ya? Ada ya ini? Semangat, masih pagi. Iya PDF ya ini ya. Oke, sambil nunggu nih, saya mau nanya-nanya dikit aja. Nah, udah nih. Oke, kita langsung aja. Bisa bentar. Nanti kali ini nunggu itu. Review mana preview? Preview mana preview ini? Udah. Oke, udah nih. Jadi kita akan melaksanakan sedikit aja penyuluhan terkait kesehatan gigi dan mulut. Dari sini sebelum menentukan. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak di sini ada nggak yang kondisi giginya? Itu tuh. Yang kayak yang sebelumnya dulu. Nah, Ini pertama. Ini. Nah, ini siapa di sini bapak ibu yang kondisi giginya ada yang kayak berlubang, ada hitam-hitamnya, atau yang sering sakit gigi di sini ada? Ada ya. Atau yang giginya udah kayak keropos gini, kayak cuma dikit lagi gitu, atau ada yang kayak sisa akar, atau malah ada yang kariesnya di bagian bawah nih dekat gusi. Ada gigi berlubang, ada hitam-hitam di sini. Boleh di next? Atau siapa yang kalau sikat gigi suka berdarah? Ada nggak ibu di sini? Ada yang suka berdarah ya? Atau ada yang bau mulut? Ada bau mulut? Atau yang karang giginya banyak nih, numpuk di sekitar gusi? Atau malah ada yang ompong? Ada yang ompong? Udah ada yang ompong ya Bu ya? Oke, boleh di next sekarang. Jadi yang tadi saya tunjukkan ini biasanya paling sering dialami nih oleh anak-anak, oleh remaja, dewasa, lansia, itu paling sering khususnya di Indonesia, yaitu gigi berlubang atau karies. Ada yang udah tahu dulu sebelumnya Ibu? Gigi berlubang belum ya? Boleh di next sekarang. Jadi gigi berlubang itu kondisi di mana ketika giginya itu sudah ada lubang-lubang seperti ini. Ini diakibatkan oleh adanya bakteri yang menumpuk di sekitar giginya. Bakterinya itu biasanya mengeluarkan asam yang bisa mengikis atau membuat giginya itu kayak keropos gitu Bu. Jadi kayak bolong-bolong. Jadi kayak di sini ada kelihatan mulai bolong-bolongnya, ada hitam-hitamnya. Di semua permukaan gigi itu bisa Ibu, mau di gigi belakang, di gigi depan, di bagian samping-sampingnya ini semua memungkinkan terjadinya gigi berlubang. Makanya kalau misalnya udah kelihatan nih ada hitam-hitam sekecil apapun, harus udah mulai waspada ya. Bisa langsung ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Karena jangan nganggap remeh gigi berlubang Ibu-ibu, apalagi kan
ada lagu yang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, gitu kan ya. Jadi lebih baik segera untuk dikonsulkan atau diperiksakan terlebih dahulu saja. Jadi nanti bisa lebih tahu lagi untuk tindakannya apa aja. Jadi mulai dari yang kecil-kecil pun harus sudah mulai waspada ya Ibu ya, ke diri sendiri, ke keluarganya, ke anak-anak, khususnya anak-anak nih, karena kan paling sering mengkonsumsi makanan manis kayak gula-gulanya kayak gitu. Kalau bisa dari sekarang mulai dikurangin, mulai diawasin aja. Boleh kan? Itu. Selanjutnya selain gigi berlubang ada yang namanya gusi berdarah yang akan disampaikan oleh Zulfa. Siapa? Ya, untuk selanjutnya untuk gusi berdarah atau peradangan pada gusi, untuk bahasa medisnya kita sebut gingivitis. Mungkin ini sekalian mengingat aja mungkin Ibu. Nah, ini adalah perbedaan dari gambaran gusi sehat dan juga gingivitis. Perbedaannya apa sih? Biasanya kalau ada peradangan pada gusinya itu berwarna kemerahan, jadi lebih merah daripada gusi normalnya. Terus ada juga pembengkakan di sekitar giginya dan juga biasanya pas sikat gigi itu sering berdarah gusinya. Nah, itu tanda dari peradangan. Nah, penyebabnya apa sih Bu? Kalau misalnya ada peradangan di gusi itu biasanya karena ada plak ataupun karang gigi nih yang nggak dibersihin. Kenapa? Karena saat Ibu menyikat gigi itu sikat giginya kurang bersih gitu, jadi di sekitar giginya itu masih ada sisa-sisa makanan. Nah, kalau misalkan si gingivitis atau peradangan pada gusi ini tidak disembuhkan, bisa menjadi periodotitis atau penyakit yang lebih parah lagi. Kerusakannya itu sampai menurunkan tulang di sekitar giginya dan juga gusinya. Boleh ini dilihat dari perbedaan gusinya sendiri. Ini untuk gusi sehat. Kalau udah gingivitis itu udah ada pembengkakan. Kalau gingivitis itu udah ada pembengkakan Ibu di sekitar giginya, dan juga nanti biasanya kalau lagi sikat gigi itu gusinya berdarah. Terus kalau sudah periodontitis itu bakal kelihatan nih akar-akarnya, akar giginya itu kelihatan karena ada penurunan dari gusi dan tulangnya. Nah, kalau udah periodontitisnya udah meluas, biasanya akar giginya udah banyak nih yang kelihatan. Nah, giginya itu bakal banyak yang goyang, dan ini biasanya nggak bisa dipertahankan untuk giginya. Ini contoh dari karang gigi, si ibu-ibunya kurang ngeh untuk karang gigi itu kayak gimana sih, kayak gini nih yang harus dibersihkan. Pencegahannya gimana? Pencegahannya itu bisa scaling, bisa ke puskesmas, tapi kalau di puskesmas Sukahaji itu setiap hari Jumat aja itu. Jadi untuk membersihkan si karang-karang gigi yang menumpuk itu biar enggak jadi seperti ini gusinya. Ready next? Ya oke Ibu, kan tadi udah dijelasin gimana kalau misalnya gusinya nanti kemerahan atau misalnya gusinya sampai berdarah. Jadi apa sih yang harus tindakan atau pencegahan yang harus kita lakuin? Pastinya pertama dengan sikat gigi ya Ibu. Kalau misalnya sikat gigi juga jangan lupa diperhatikan juga sikat gigi yang dipilih, sikat gigi yang berbulu lembut. Jadi kalau misalnya ibunya ke warung, ke supermarket, pilih sikat gigi yang ada tulisannya soft atau lembut atau ultra soft kayak gitu. Terus yang kedua, pilih juga pasta gigi yang berfluoride. Jadi fluoride itu bahan mineral yang untuk mencegah adanya gigi berlubang Ibu, dan juga mencegah adanya kalau misalnya kita habis makan makanan yang manis, makan makanan yang asam, minuman asam, nah itu harus menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Jadi kalau misalnya nanti Ibu pakai yang di rumah dan kalau misalnya beli juga harus diperhatikan pasta gigi yang dipakai itu apa. Habis itu yang terakhir pastinya sikat gigi 2 kali sehari ya Ibu, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Pastinya kalau misalnya malam yang biasanya lupa, itu tuh harus diingat ya, malam sebelum tidur harus. Jadi pastiin kalau bobo di mulutnya juga harus bersih gitu. Boleh di next.
Nah, selain pencegahannya dari sikat gigi, kita harus perhatikan juga konsumsi makanannya Ibu, jadi gizi seimbang juga. Jadi di mana di dalam satu piring, separuh piringnya isinya buah-buahan dan sayur-sayuran, seperempat piringnya lauk pauk, seperempat piringnya lagi makanan pokok. Jadi jangan kebanyakan lauk pauknya. Jadi sayuran dan buah-buahannya juga harus tetap ada dalam satu piring itu. Jadi terus kita harus bedain juga Ibu. Jadi kalau misalnya di kesehatan gigi ada namanya makanan kariogenik dan makanan non kariogenik. Dimana makanan kariogenik ini makanan-makanan yang menyebabkan gigi kita berlubang, gigi kita sakit gigi, ataupun gusinya berdarah. Jadi kayak misalnya kalau misalnya anak kecil biasanya makan makanan manis atau makanan-makanan minuman bersoda atau teh, kopi kayak gitu. Nah kalau misalnya makanan non kariogenik pastinya buah-buahan dan juga sayur-sayuran itu harus diperhatikan ya Ibu. Boleh di next. Ini yang terakhir yang udah dijelasin sebelumnya, pastinya jangan lupa scaling atau melakukan pembersihan karang gigi. Kalau di puskesmas kita bisa melakukannya di setiap hari Jumat ya Ibu. Kalau misalnya ibunya ada waktu, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan dan juga melakukan pembersihan karang gigi atau scaling. Jadi scaling ini minimalnya dilakuin 6 bulan sekali Ibu gitu, biar gusi dan juga giginya tetap bersih. Oke, boleh. Oke, sebagai penutup, aku izin nyampein quote di mana senyummu adalah kebahagiaanmu dan kebahagiaanmu dimulai dari gigi yang sehat. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Ada yang mau ditanyain? Boleh Bu, kita open buka tanya jawab ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Boleh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin adik, kalau misalkan cara penggunaan pasta giginya, saya pengen tahu apakah harus sama misalkan sesikat atau sebutir jagung atau gimana gitu, itu aja. Terus yang kedua, untuk pemeriksaan 6 bulan sekali, apakah kalau misalkan di puskesmas punya ada catatan khususnya, misalkan hari ini pemeriksaan apa, terus apakah ada yang harus ditindaklanjuti atau bagaimana? Terus kalau untuk anak kecil, udah pertanyaan yang ketiga, memang agak susah ya Neng ya. Kalau misalkan ke dokter gigi itu kayaknya anti, karena memang dulu anak saya giginya kayaknya udah goyang-goyang gitu. Kalau zaman orang tua dulu katanya harus pakai makan pisang Dok ya, oh ya katanya, atau pakai benang gitu. Karena kan saya ngerti juga lah kalau sekarang saya langsung membantu ke dokter gigi. Nah mereka tuh punten trauma dengan peralatan yang contreng-contreng di giginya. Mama sakit katanya, aku ngeri soalnya linu ke mana-mana. Perasaan Dede sakitnya yang gigi bawah, tapi yang di ketok-ketoknya itu gigi atas dan sebagainya. Terus ya agak-agak ngilangin trauma ke anak kecil yang mau ke dokter gigi karena memang harus 6 bulan sekali, itu agak susah ya Neng ya. Apakah mungkin ada humanis dan dokter giginya buat khusus untuk anak lah? Kalau orang tua mah insya Allah aman-aman aja, tapi kalau buat anak apa ada gitu gimana ya? Atur dulu. Kalau untuk sebelumnya selamat datang kepada Ibu Dewi. Punten untuk dilanjut ya. Tadi pertanyaan pertama untuk pasta gigi ya Ibu, biasanya pemakaian pasta gigi yang ideal itu hanya sebiji jagung ya. Jadi ditaruh di ujungnya aja. Jadi nggak perlu full dari ujung sini sampai ujung sini, nggak usah. Kayak iklan gitu. Iya, sebenarnya nggak apa-apa, cuman sedikit pun udah cukup Ibu. Jadi nggak perlu sampai yang mulutnya berbusa banget, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting dia ada sebesar sebiji jagung, simpen di ujungnya aja, itu udah cukup untuk pasta gigi. Iya, untuk dewasa dan anak sama. Karena kan kalau untuk anak paling nyesuaiin aja sama sikat giginya kan lebih kecil, jadi disesuaikan aja, nggak perlu yang banyak-banyak juga untuk pasta giginya.
pengen nambahin ya. Boleh mana? Terima kasih, saya jadi pengen nambahin. Sering kali kesalahan di kita itu ditaruh di atasnya, Bu. Iya. Apalagi anak-anak Iya, itu biasa dimaitin dulu di ruangan hilang aja nanti basahnya, iya, betul. Jadi kalau dulu saya diajarin sama guru dosen ya, Iya. itu ditaruh di mana? Ujung nggak? Nggak ada. Ditaruh di sini. Baru dipraktekin. Jadi si pasta gigi itu masuk di dalam mulut giginya. Itu lebih aman. Ya, itu. Jadi terus ini dalam. Kalau dulu seperti itu yang diajarin. Karena kalau ditaruh di atasnya biasanya anak-anak Pak main-main dulu main drum dulu di kita itu dulu saya pernah kecil ya gitu. Iya, Ya, pertanyaan untuk tambahannya. Untuk pertanyaan kedua yang pemeriksaan rutin ya Bu ya. Kalau untuk pemeriksaan rutin di puskesmas tentu ada datanya Ibu, karena kan sekarang itu semuanya rekam medis sudah termasuk ya. Jadi nanti kalau misalnya mau ada kunjungan itu selalu bisa dicek juga apakah sebelumnya ada gimana-gimana, terus perawatan sekarang mau kayak gimana-gimana itu ada Bu. Jadi sudah screening juga sudah terdata gitu di puskesmasnya. Lalu untuk yang anak kecil, emang ya itu salah satu tantangan juga ya bagi saya sebagai setiap dokter gigi untuk menangani anak-anak. Cuma kalau misalnya memang anak-anaknya sudah mengalami trauma atau diajak pun udah gak mau banget, itu kan ya udah susah ya Bu ya, diajak ke puskesmas. Paling kalau untuk kayak gitu biasanya ditanganinnya sama yang spesialisnya Ibu, spesialis kedokteran gigi anak, karena mereka sudah lebih maju gitu untuk approach atau cara mendekati anak-anak yang baik kayak gimana untuk mengurangi rasa traumanya. Bisa dihipnotis ada nih ya. Ada dental hipnosis namanya gitu. Sudah terjawab ya? Ibu-ibu ada yang mau ditanya lagi? Ibu dulu yang ditanya ya. Mana Ibu? Ini dek, ibu tuh giginya di sebelah ini ya. Ya kita gitu kayak terus punya mau ke dokter gigi tuh jadi sepertinya punya trauma gitu. Soalnya kalau periksa gigi itu refleks muntahnya itu lebih cepat gitu Pak. Jadi kalau belum apa-apa udah baru dimasukin udah pengen muntah padahal mau muntah gitu. Itu takutnya gitu aja. Ya, benar. Baik Ibu, hatur nuhun Ibu. Ya, mungkin itu mah harus mulai dikurangin aja Ibu rasa takutnya, karena kan kalau misalnya udah hitam-hitam itu kalau dari lihat doang kan udah cukup dalam ya Ibu untuk gigi berlubang. Jadi walaupun nggak berlubang tapi hitam-hitam itu sudah termasuk ada infeksi dari bakterinya. Kayak sugesti yang lain pas ibu kan di tukang Jati. Nah dari Jati kan udah dapatkan lihat udah lama datang ke ruangan dokter tiba-tiba puyeng segala macam sih terus tenang lagi itu aja jadi sekarang kita mau ke dokter. Terus itu kan yang bolongnya, yang hitam-hitamnya giginya di depan ya Bu? Iya, jadi alat-alatnya nggak akan terlalu masuk ke mulut Ibu, cuma di depan doang kayak gitu. Bagaimana cara dihilangin Sugestinya ya. Ibu misalnya udah mau maaf. Langsung aja. Tapi harus tetap lebih berani aja dulu Ibu juga cek dulu ya mengenai kesehatan juga. Kata dokter di sana di Adit, saya lebih baik mengurus anak-anak 10 orang daripada ngurus buku di 1 orang. Mungkin itu aja Bu ya, jadi kalau bisa mah mungkin nanti di selama pemeriksaan juga Ibu bilang aja kalau saya punya kondisi gini-gini, kalau misalnya ada alat yang masuk atau apapun takut kayak gini-gini, wah disampaikan aja ke dokter giginya. Giginya yang kabur. Biar nanti dokter giginya menyesuaikan juga gitu untuk kondisi Ibu. Sampai itu kata dokter yang di Kebon Jati, Ibu nanti kalau di sini mah nggak usah daftar, nggak usah apa, pokoknya itu kalau sudah niat dari hatinya langsung ke dokter saya ke sini ya. Saya tetap aja kalau udah masuk itu tuh udah merinding. Sugesti ya Ibu ya. Iya. Ya nanti coba disampaikan dulu aja. Iya. Sudah menjawab Ibu ya? Iya. Baik, Ibu. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Ibu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau mau dicabut gigi bungsu apa harus di ronsen dulu apa enggak? Sebenarnya kalau untuk cabut gigi bungsu itu idealnya iya di ronsen. Cuma tergantung posisi dari gigi bungsu ibunya juga. Karena kalau posisinya lurus bisa langsung dicabut ibu. Miring. Iya. Ya, Kalau miring harus ya Bu ya, harus di ronsen terlebih dahulu. Iya. Dan biasanya kalau kondisinya udah miring tuh harus dirujuk Ibu. Jadi nggak bisa ke puskesmas, harus ke dokter gigi spesialis bedah mulutnya. Jadi bisa dicabut dengan aman juga gitu Ibu. Ya, sudah terjawab ya. Baik, sebelumnya mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya Bu ya untuk tanya jawabnya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung ke puskesmas terdekat aja. Mungkin ya sedikit hadiah untuk ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Mungkin sedikit aja tapi takut nanti ya Ibu ya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Hatur nuhun atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk koas dari MKG Unpad. Terima kasih ya Kang Teteh atas penyuluhan kesehatan gigi dan mulutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di penghujung acara ya. Untuk sambil berjalan ya silakan yang untuk pemeriksaan HPV DNA boleh ya secara antri gitu ya. Ya harus antri dong kan satu-satu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga acara kita pada hari ini dapat bermanfaat dan Bapak Ibu semuanya juga dapat mensosialisasikan kembali ya kalau ibu-ibu kader di lingkungan posyandunya, di keluarganya atau ke masyarakat yang lainnya ya, agar semakin besar ya informasi yang diperoleh untuk di khalayak masyarakat luar. Untuk pemeriksaan HPV DNA kita tanya dulu TLG untuk pemeriksaan HPV DNA sampai jam berapa hari ini? Sampai beresnya sampai jam 2 mungkin ya, atau jam berapa? Jam 12 ya. Karena untuk saat ini yang masuk di pendaftaran secara langsung di sini ada 14 orang ya, 16 orang dong, udah ada 16 orang ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.